demi mengantar gadis yang disukainya pulang. Bos besar sengaja menyetir sendiri untuk mengantar semua orang. Semua orang sudah naik ke mobil. Hanya gadis itu yang belum juga bergerak. Bos besar merasa curiga. Rekan di kursi belakang menjelaskan santai. Katanya pacar gadis itu akan menjemput. Mendengar itu bos besar langsung cemburu. Rekan itu menambahkan lagi. Pacarnya selalu datang menjemput setiap hari hujan ataupun panas. Bos besar merasa hatinya hancur berkeping-keping. Yang membuatnya begitu sedih adalah karena 3 tahun lalu. Gadis itu adalah pacarnya. Ternyata 3 tahun lalu, mereka pernah mengalami pertemuan romantis di suatu malam. Tak lama setelah itu, gadis itu mengajaknya bertemu dengan orang tuanya. Ayah gadis itu sampai rela memakai setelan jas yang seumur hidup disayang-sayang. Karena saat itu dia sudah berada di stadium akhir kanker hati, dan ingin bertemu calon menantunya dengan penampilan yang pantas. Gadis itu melihat semua itu dengan hati yang pilu, lalu menuju ruang lain untuk memanggil bos besar masuk. Tapi belum sempat masuk, dia sudah mendengar beberapa anak orang kaya sedang mengejek dia dan ayahnya. Menghina latar belakang keluarga mereka yang miskin. Mengatakan mereka tidak pantas masuk ke lingkungan orang kaya. Bahkan ada yang menertawakan baju murah meriah yang dia pakai, kecuali satu tas seharga 300.000 yuan. Lalu terdengar kata-kata yang lebih menyakitkan. Ternyata tas itu hanyalah pemberian dari wanita lain yang sudah bosan, dan alasan bos besar berpacaran dengannya hanya untuk membalas dendam pada wanita lain. Mendengar kebenaran itu, gadis itu tak bisa menahan diri, langsung masuk dan memaki mereka, lalu melemparkan tas itu ke tempat sampah. Tas yang dikira sebagai simbol ketulusan, ternyata hanyalah bahan ejekan terbesar. Hal yang paling membuatnya tidak bisa memaafkan adalah ayahnya yang sedang sakit malah ikut dihina. Ayahnya yang mendengar keributan pun akhirnya tahu semuanya. Dia menghibur putrinya agar tidak sedih karena pria semacam itu. Sejak saat itu hubungan mereka benar-benar berakhir. Namun beberapa tahun kemudian, takdir mempertemukan mereka lagi. Bos besar tanpa sengaja bertemu gadis itu di perusahaan mitra. Keduanya bahkan ditempatkan di meja yang sama untuk pembicaraan kerjasama. Bos meminta semua orang bersulang, tapi gadis itu sama sekali tidak memberi muka pada bos besar. Bos pun sadar bahwa mereka sepertinya punya masa lalu. Jadi sengaja menyerahkan proyek untuk ditangani oleh gadis itu. Meski tidak rela, dia tetap harus menerimanya. Namun luka dari hubungan sebelumnya membuatnya tidak bisa terbuka sepenuhnya pada pacarnya sekarang. Setelah lebih dari setahun pacaran, dia masih menolak hubungan yang terlalu dekat. Pacarnya yang tidak mendapat apa-apa, akhirnya berselingkuh. Bos besar yang tak tahan melihat mereka bermesraan di depan mata, langsung mengirim pria brengsek itu ke Singapura untuk dinas.